juga udah sampai ya, udah masuk di lokasi. Tepatnya di samping gerbang masuk. Itu ada tiketnya per orang 15.000 dan motor 25.000. Jadi totalnya 40.000. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ya guys ya. Kita cari tempat parkir dulu. Oke guys, sekarang kita cari tempat parkir dulu ya. Oh ya, di depan ada bundaran, kita pilih jalur ke kiri ya. Seru banget kan? Ini kebetulan hari ini suasananya sepi. Mungkin karena hari Senin dan waktunya pukul setengah 5 sore ya. Udaranya juga segar banget. Bikin jalan-jalan sore jadi makin asik. Teman-teman, tahu nggak? Kita ini lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah, salah satu destinasi wisata ikonik yang terletak di daerah Jakarta Timur ya. Di sini kalian bisa lihat miniatur budaya dari seluruh Indonesia, lengkap dengan anjungan daerah, museum, taman, dan banyak wahana seru lainnya. Pokoknya tempat ini cocok banget buat liburan bareng keluarga, teman, atau bahkan healing sendirian. Yuk kita lanjut cari parkirnya, jangan sampai muter-muter kayak cari jodoh yang nggak ketemu-temu. Oke, start karena bakal ada banyak hal yang seru, kita eksplor bareng-bareng di sini ya. Coba lihat di jalan deh. Pagi tadi kayaknya hujan mampir sebentar tuh, meninggalkan jejaknya di jalan yang masih sedikit basah. Efeknya udara jadi sejuk banget kayak ada AC alami gratisan dari alam. Ditambah lagi deretan pohon-pohon yang rimbun di sepanjang jalan bikin suasana makin adem dan asri. Rasanya kayak lagi jalan-jalan di taman rahasia yang diam-diam disiapkan alam buat kita. Oh, di situ ternyata lagi ada datang itu anak-anak sekolah tuh, ada sekitar ratusan itu. Ada lagi ngapain itu? Baiklah, tidak lama lagi kita akan belok ke kanan ya. Parkirnya sudah mau dekat. Jadi kita bisa segera menemukan tempat yang aman untuk menyimpan motor. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir dan bisa menikmati waktu dengan tenang. Setelah motor terparkir dengan baik, kita bisa mulai menjelajahi setiap sudut Taman Mini Indonesia Indah dengan santai. Banyak tempat menarik yang bisa kita lihat dan abadikan. Jadi, mari kita nikmati perjalanan ini dengan nyaman dan penuh keceriaan ya. Nah, kita udah mau masuk ke gedung parkiran. Jadi kita ada tulisan nggak? Oh, kita langsung turun ke bawah aja ya. Nah, di sini khusus buat parkir motor. Kalau di atas buat parkiran mobil ya, guys ya. Nah, jadi kita sudah turun di bawah. Oh, itu ada juga mobil di sini ya, sebagian ya. Ada bisa di atas juga dan bisa di bawah. Jadi kita parkir dulu motor dengan benar ya. Setelah kita parkir, kita simpan dulu motornya, kita kunci stang, helm kita simpan biar kita perginya tenang, nyaman. Oke guys, jadi kita baru saja keluar dari parkiran nih. Parkiran tadi di bawah, jadi sekarang jalannya sedikit menanjak. Anggap aja pemanasan biar makin semangat ekspornya. Baru jalan sebentar, kita ketemu sama rombongan anak-anak sekolah. Wah, rame banget kayaknya, mereka lagi jalan-jalan santai keliling taman mini ini ya. Ada yang sambil ngemil, ada yang juga sambil bercanda, ada yang sambil minum-minum, dan sambil lihat-lihat di sekitar area Taman Mini Indonesia Indah ini. Kalau dilihat-lihat jumlah mereka mungkin ada ratusan, bener-bener kayak parade kecil. Cuman bedanya ini adalah parade sekolah. Oke guys, siap lanjut pertualangan seru di Taman Mini Indonesia Indah ya. Kita mulai perjalanan ini, ada banyak spot kece yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi siapin energi kalian, pasang senyum terbaikmu, dan nikmati keseruan sampai akhir. Oh ya, buat kalian yang baru mampir ke channel kemana nih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar makin semangat ngasih konten seru lainnya. Terima kasih banyak. Oke ya, nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita lanjut jalan. Ya, lihat apalagi yang ada di depan di sini ya. Oh, di situ ada plang, ada tulisan Keong Emas, Sarana Kirsia, Plaza Selatan, dan Plaza Barat. Jadi kita masih lurus, kita akan belok ke kiri saja ya. Jadi kita masuk ke pintu utama. Kayaknya ini deh. Ini juga pertama kalinya saya masuk ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Jadi kita ekspor bareng-bareng ya. Oke guys, akhirnya kita sudah masuk ke dalam. Nah, kabar baiknya masuk ke sini gratis ya, nggak perlu bayar lagi. Kan tadi sudah bayar di depan bareng motor. Masa iya harus bayar 2 kali? Bisa-bisa dompet langsung kurus. Nah, begitu melangkah masuk, yang langsung kerasa itu udaranya. Wih, segar banget. Serius nih, kayak AC alami dari alam. Cocok banget buat kamu yang pengen ngilangin penat dari hiruk pikuk kota. Tapi ini jujur aja ya, hari ini sepi banget. Mungkin karena hari ini hari Senin kali ya. Jadi buat kamu yang suka suasana tenang, ini waktu yang pas banget buat foto-foto tanpa ada yang ganggu. Bisa banget nih buat kamu rebahan di rumput sambil dengerin suara alam. Silakan. Tapi kalau kamu tipenya suka keramaian, suka dengerin suara anak-anak lari, atau suka lihat orang banyak, mending kamu datangnya di akhir pekan ya. Sabtu atau Minggu dijamin pasti rame.
Oh iya, ngomong-ngomong buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, boleh dong kasih like dan subscribe-nya ya. Nggak mahal kok, gratis juga kayak masuk ke tempat ini. Hehe. Dengan kamu klik subscribe, kamu ikut bantu channel ini biar makin berkembang dan pastinya bikin kami makin semangat buat kasih konten seru-seru lainnya. Jadi yuk dukung terus ya. Nah, tepat di hadapan kita ini yang berdiri Megah Museum Indonesia, salah satu ikon budaya yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Mari kita jelajahi bersama ya. Museum Indonesia ini diresmikan pada tahun 1980 bertepatan dengan peringatan 5 tahun berdirinya Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini lahir dengan gagasan mulia Ibu Tien Soeharto yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat. Kala itu beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyerahkan benda-benda budaya unggulan dari berbagai daerah sebagai wujud kecintaan terhadap warisan bangsa. Museum ini bukan sekedar bangunan megah yang memperkenalkan koleksi budaya. Lebih dari itu, Museum Indonesia menghadirkan kisah panjang perjalanan bangsa, sejarah, pemikiran, cita-cita, pesan luhur, karya besar, serta kejayaan masa lampau. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menghargai dan memetik pelajaran dari masa lalu demi kemajuan bangsa di masa kini dan mendatang. Di sini kita dapat menelusuri jejak perjalanan budaya Nusantara sejak zaman dahulu. Mengunjungi museum bukan sekedar mengagumi kekayaan budaya atau meratapi sejarah yang telah berlalu, melainkan sebagai sarana belajar untuk memperkuat jati diri bangsa. Setiap koleksi dan cerita yang tersaji mengandung pesan yang dapat menginspirasikan dan memotivasi kita agar lebih tangguh menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Mari kita jelajahi setiap sudut museum ini dengan penuh rasa ingin tahu dan keberagaman. Semoga pengalaman ini memberikan wawasan yang berharga serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan sejarah Indonesia. Nah, itu tadi guys adalah cerita sedikit tentang museum ini ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke tempat yang berikutnya sambil menikmati udara di sekitar sini, sambil menikmati juga pemandangan di area-area sini. Jadi ya buat teman-teman ya, jadi kita nggak semuanya kita samperin ya, karena waktu juga tidak mendukung, karena posisi sekarang tuh sudah jam 5 sore ya teman-teman ya. Nah jadi kita nggak semuanya ya, jadi hanya beberapa tempat dari daerah teman-teman ya, mungkin dari Sumatera sampai ke Kalimantan atau sampai ke Sulawesi aja. Wah, Taman Mini ini sih sangat indah ya, dan luas banget pokoknya dah. Udah itu udaranya tuh seger, bikin tuh suasana jadi makin nyaman. Dan untuk jalan-jalan santai, lihat tuh ada anak SD tuh, ada juga beberapa orang yang sedang asik berjalan sambil menikmati pemandangan sekitar kali ya. Ada juga yang sedang berolahraga, ada motor juga. Oh itu apa petugas di sini ya, emang boleh di sini pakai motor ya? Oh ya, kita lanjut jalan ke depan ya. Nanti pas sampai di depan, nah kita belok ke kiri ya, pas depan situ. Katanya di daerah sana ada spot yang bagus. Nah kita mulai dulu lah. Ini ada juga yang bawa kamera yang foto-foto atau lagi ngevlog sama kayak saya kali ya. Oke baiklah guys, kita langsung belok ke kiri aja ya. Oke guys, setelah dari Museum Indonesia, ini yang pertama kita kunjungi, yang di sebelah di depan kita ini itu ada tulisannya Anjungan Pemerintah Aceh. Nah, tuh ada tulisannya kan, sangat gede sekali. Oke baiklah guys, kita langsung masuk ke dalam saja ya. Oke guys, sedikit tentang Aceh ya. Di ujung Sumatera Utara dikenal sebagai Serambi Mekah, gerbang awal Islam di Indonesia. Setiap desa dipimpin Keucik dan Teongku Umum dengan Meumunasah sebagai pusat ibadah dan musyawarah. Warga Aceh giat berdagang, bertani dan melaut. Destinasi seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Pantai Lapuk, dan Danau Laut Tawar memikat wisatawan. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus kan? Keren kan? Nah oke baiklah, kita akan lanjut ke rumahnya ya. Jadi kita jalan dulu ke depan. Oh itu kayak ada pesawat juga ya. Baiklah, di depannya seperti ini. Nah kita lihat lagi di bagian kiri ini ya. Nah di Taman Mini ini Anjungan Aceh menghadirkan rumah asli Cut Meutia ya, pahlawan nasional berusia hampir 2 abad ya. Lengkap dengan 24 tiang. Berarti tiang itu ada 24 ya. Penyangga dan ukiran khas. Ada pula rumah Aceh dengan 3 ruang utamanya ya. Nah jika teman-teman penasaran
teman-teman bisa langsung datang ke Taman Mini Indonesia Indah ini aja ya. Jadi kalau saya masuk semua takut waktunya nggak cukup, takutnya nggak bakalan kelar ini. Oke, kita akan lanjut ke tempat-tempat yang berikutnya. Oke guys, kita itu berdiri itu ada tulisan tuh, Anjungan Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kita nggak masuk ke dalam ya, kita hanya lewat aja sebentar. Jadi untuk pulau ya, pulau di Sumatera ini kita paling ambil 2 saja ya. Nah, sekarang cerita sedikit tentang Bengkulu ya. Bengkulu pertama di tepian Samudra Hindia, terkenal dengan destinasi wisatanya ya, dan pantai yang panjang menjadi ikon. Sementara jejak sejarah Bung Karno dan Ibu Fatmawati menjahit sang saka merah putih terasa kuat di kota ini. Nah, ini di kota Bengkulu ya. Di Taman Mini ini Anjungan Bengkulu menghadirkan 3 rumah adat. Rumah adat itu ada 3. Yang pertama yaitu rumah bangsawan atau gedang memukau dengan ukiran besar dan balik penggantin adat. Rumah rakyat menampilkan keseharian merakyat, lengkap dengan ruang ibadah. Rumah terakhir digunakan untuk upacara adat dan penyimpanan alat musik tradisional seperti gong, rebab, dan dehol. Tak ketinggalan patung bunga Rafflesia arnoldi, bunga raksasa berdiameter 1 meter, turut menghiasi anjungan ini ya. Oke, baiklah guys, jadi kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Oke lah guys, ini adalah peta ya. Biasanya kalau kita lihatnya dari drone atau kita lihatnya dari atas ini sangat bagus sekali ya, karena saya nggak punya drone dan belum kebeli ke drone, jadi kita menggunakan kamera handphone aja. Nah, modelnya kayak gini ya, Taman Mini Indonesia Indah yang peta itu yang biasa kamu lihat, posisinya itu sekarangnya seperti ini, bagus banget daripada yang dulu. Saya akan tampilkan sedikit ya gambarnya itu seperti apa ya. Tuh, bagus kan? Sangat bagus kalau dilihat itu dari atas. Modelnya tuh kekinian banget setelah direnovasi. Oke guys, biar mempersingkat perjalanan kita, kali ini yang kita review singkat yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang pertama tentu Kalimantan Barat dulu, yang beribu kota Pontianak ya. Kalimantan Barat kaya akan budaya dengan suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang umumnya tinggal di sepanjang Sungai Kapuas. Provinsi ini berada di garis khatulistiwa. Di Pontianak, saat kulminasi matahari pada Maret dan September, pengunjung dapat berdiri tanpa bayangan di Tugu Khatulistiwa. Nah, tepat di depan kamu ini adalah Tugu Khatulistiwa yang ada di Pontianak. Anjungan Kalimantan Barat ada di Taman Mini menampilkan 2 bangunan utama. Yang pertama yaitu bangunan terinspirasi dari Istana Kesultanan. Nah, kamu lihat sendiri kan yang tadi ada istana dari Kesultanan. Yang kedua yaitu rumah betang ya, rumah adat suku Dayak. Dan dihuni puluhan keluarga dengan ruang untuk upacara adat ya. Ada juga sadung untuk penyimpanan tulang dan baluk. Rumah ritual suku Dayak Bidayuh untuk upacara nyobeng. Nah, pengunjung dapat melihat juga benda-benda tradisional seperti mandau, sumpit, damak, serta menyaksikan tari jepin dan tari luwing di waktu-waktu tertentu ya. Karena sekarang lagi bukan waktunya, jadi lagi nggak ada orang alias kosong di sini. Jadi kita hanya untuk jalan-jalan saja. Dan tempat yang berikutnya yaitu Kalimantan Timur. Oke guys, gimana menurut kalian tadi yaitu rumah Kesultanan dan rumah suku Dayak tadi? Keren banget kan? Tulis di kolom komentar ya. Oh, sekarang kita bakal masuk ke tempat satu lagi yaitu apa itu? Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalamnya ya. Depannya itu seperti ini. Kalimantan Timur. Penjaga rahasia alam dan sejarah panjang, dihuni oleh masyarakat beragam seperti suku Dayak dan Kutai dengan 16 bahasa daerah. Keragaman ini bisa dilihat di Anjungan Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah lewat rumah adat Lamin, rumah besar berbahan kayu ulin. Ini dibangun tanpa paku ya, hanya pasak dan tali rotan. Lantainya yang tinggi diakses lewat tangga mencerminkan tradisi gotong royong karena dihuni beberapa keluarga. Oke guys, tapi kita nggak masuk ke dalam rumahnya ya. Di ruang tengah itu pengunjung disuguhi benda-benda etnografi seperti bening aban, pakaian adat, perhiasan raja, hingga lukisan budaya Dayak. Ornamen-ornamen seperti burung enggang, kebangsawangan, naga, kesaktian,
cumi-cumi kerakyatan, dan topeng kedamaian. Menghiasi rumah dengan warna-warna syarat warna kuning keagungan, merah keberanian, biru pengabdian, dan putih kesucian. Tahukah kamu, Ruhi Rahayu, yaitu semboyan Kalimantan Timur, mencerminkan harapan akan harmoni, kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah. Oke guys, yang barusan tadi itu adalah cerita sedikit tentang Kalimantan Timur ya guys ya. Baiklah, yang berikutnya kita menuju ke Maluku. Baiklah guys, oke, kita sudah berada di Maluku, tapi rumah adatnya ya, bukan di Pulau Malukunya. Baiklah, kita langsung masuk saja. Maluku dikenal sebagai daerah 1000 pulau dan surganya rempah. Dihuni oleh beragam suku seperti ya suku Ambon, Nuala Ulu, Ke, Tanimbar, dan Banda. Provinsi ini juga meliputi pulau besar seperti Seram, Buru, dan Yamdena, serta pulau kecil seperti Ambon, Banda, dan Ke. Di Anjungan Maluku ini, Anda dapat menjelajahi rumah Baileo, tempat musyawarah yang melambangkan filosofi Siwa Lima, Patah Siwa, dan Patah Lima. Terlihat dari jumlah tiang 9 di depan, belakang, dan 5 di sisi-sisinya. Oke guys, jadi kita nggak masuk ke dalam ya, kita hanya lewat di depan sini aja. Oke guys, yang berikutnya yaitu Sulawesi Utara. Nih dari depannya udah cakep banget, bagus banget ya. Baiklah, kita langsung masuk ke dalamnya saja ya. Di bawah langit Sulawesi Utara, keragaman suku dan tradisi berpadu harmonis. 10 bahasa daerah mewarnai keseharian. Keindahan alamnya tersohor terutama di Taman Laut Buneken yang memukau wisatawan dengan terumbu karang dan warna-warni. Budaya lokalnya hidup dalam alunan kolintang, musik bambu, dan tarian tradisional seperti maengket dan cakelele di panggung Taman Mini. 2 rumah adat, Walewangko dan Bolaan Mongondo, memamerkan pesona budaya Sulawesi Utara lengkap dengan pameran seni, kerajinan, serta iringan musik tradisional yang memikat hati. Cuman posisinya sekarang kan dia lagi nggak ada acara apa-apa, jadi posisi depannya itu seperti ini ya teman-teman ya di Sulawesi Utara. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke guys, jadi sekarang saya sudah ada di depan Sulawesi Tengah. Jadi mau ajak kamu untuk masuk ke dalam. Sulawesi Tengah itu provinsinya berbahasa daerah tuh terbanyak di Indonesia, sebanyak 21 bahasa daerah yang lestari. Ini adalah rumah bagi suku-suku lokal seperti kayak Kaili, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, Banggai, Balantak, Buol, Toil-Toli, dan lainnya ya. Nah, jadi saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitar sini ya. Karena ini adalah rumah adat yang terakhir untuk kita review ya buat teman-teman ya. Oke guys, perjalanan kita di Taman Mini Indonesia Indah ini yang terletak di Jakarta Timur hari ini cukup sampai di sini ya. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa menjelajahi miniatur kekayaan budaya Indonesia di satu tempat ini. Di sini kita bisa melihat rumah adat dari berbagai provinsi, menikmati keindahan taman-taman tematik, dan belajar tentang sejarah di museum-museum yang menarik.
Taman mini bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga jendela untuk mengenal lebih dekat beragam budaya, tradisi, dan keindahan alam Nusantara. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau daerah kalian ya. Semoga perjalanan ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua agar semakin mencintai budaya Indonesia. Kalau kalian berkesempatan datang ke Jakarta, jangan lupa untuk mampir ke Taman Mini Indonesia Indah ini ya. Dan begitu banyak hal menarik yang bisa kalian temukan di sini. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Supaya kalian nggak ketinggalan vlog seru kita selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap semangat, tetap berwisata, dan terus lestarikan budaya Indonesia. Ciao.